Annyeong guys, kembali lagi di Alpikiran Mencari Trade di X atau Algemen Tax. Bukan. Apa nih sekarang? Kembali lagi di Kuyang ke Jepang, Pocong ke Hong Kong. Ya biarin aja sibuk masing-masing itu mah. Sibuk masing-masing. Kuyang ke Jepang, Pocong ke Hong Kong. Kuyang. Kuyang ke Jepang, Pocong ke Hong Kong. Iya, cakep. Rima gitu bro. Iya. Kuyang ke Jepang, Pocong ke Hong Kong. Enggak nyambung. Ang ong ong ang 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 Oh, iya. ang 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 ang. Apa yang lagi rame-rame? Tadi pagi Selain aku. Tadi pagi wah itu mah lu udah tiap hari rame. Mantan member One Direction, Oh iya gue tahu. Liam Payne meninggal. I'm so shocked bro. I'm so shocked. Itu berita tershock. Iya di Argentina. Dia lagi di Argentina di hotel, nginep di hotel terus dia jatuh dari balkon. By the way, ada juga penemuan katanya dia tuh waktu di Twitter 1 hari sebelum meninggal suka nge-repost artworks yang kayak depresi sedih-sedih gitu bro. Terus juga katanya kamarnya dia itu ada TV pecah. Ada Oh juga, iya. Iya benar. Ada juga Oh, itu ditemukan kayak obat-obatan terlarang something. Terus dia juga sejam sebelum ini katanya posting Snapchat anjir. Oh iya sama cewek itu ya. Iya. Ada sama cewek ya. Iya sebelum meninggal. Iya. Cewek itu ketahuan nggak di mana? Belum tahu, Nggak tahu. belum diupdate. Dan ternyata kata orang hotel 3 hari sebelum kejadian itu, pihak hotel mendengarkan teriakan Liam Payne yang sangat keras dari kamarnya dia. Oh iya. Iya, kayak gitu. Anjir. 3 hari sebelumnya. Makanya kayak ini sebenarnya masih diselidiki sih, apakah ini sebuah S-words ataukah ini sebuah accident. Kayak gitu, masih diselidiki. Cuman yang jelas kita ngucapin turut berduka cita, terutama ini buat directioner ini ya. Iya buat mantan atau yang sekarang masih directioner ya Pasti shock sih. pasti shock sih itu. Terlepas. Gue juga kaget sih meskipun gue bukan directioner tapi gue cukup kaget aja kayak masih muda masih 31 I mean tahun. kayak terlepas dari kontroversinya si Liam Payne ini Iya, kan. Tapi kayak still berita duka tetaplah berita duka gitu ya. Jadi kayak turut berduka cita buat yang berduka cita kehilangan. juga. Terus Padahal belum sempet comeback ya, gue nungguin banget anjir mereka. Susah sih juga meskipun masih Susah, hidupnya susah. Udah sendiri-sendiri. udah beda-beda visi misi Zayn bro Maliknya mereka. juga udah nggak mau. Zayn Maliknya udah nggak mau. Sam Smith-nya juga apalagi. Gak ada Sam Smith. Oh Sam Smith udah beda dia, udah jadi boting dia sekarang. Terus itu mau kemana dong? Yang kayak member-member lainnya seperti misalnya Harry Styles. Chris Evans Goblok. Chris Evans member Avenger, udah Marvel. nggak pengen nyanyi ya. Bukan gak pengen nyanyi, emang gak pernah nyanyi. Mungkin awal nyanyi aja di kamar mandi, tapi kayak di apa itu pekerjaannya bukan nyanyi, di aktor. Bill Skarsgård, Bill Skarsgård lagi siapa? Gua nggak taw Bill Skarsgård. Pemain Olivia Pennywise. Rodrigo, Goblok. Olivia Rodrigo. Itu penyanyi benar, tuh. Itu penyanyi tapi cewek. Ini kan boy group dia. Paling nggak mau lu bahas-bahas cewek, feminis banget. Goblok. Kalau di Amerika punya PDD, di Indonesia ada Abi Sudirman. Wah, ini menurut gua ini parah banget sih. Dia oknum, bisa dibilang oknum di agama gua, oknum di agama Muslim. Jadi dia punya panti asuhan. Terus dia punya anak asuh gitu banyak. Nah, itu kebanyakan yang cowok dan di bawah umur. gua Diapa-apain itu sama dia. Dia apa-apain saya? Korbannya udah mencapai 25 orang. Dia pemimpin panti asuhan padahal. Jadi modusnya adalah mereka Usia itu 6 sampai berapa belas tahun kan? Iya, berapa belas tahun gitu, masih bawah umur lah pokoknya. Nah, dia tahun loh. Iya, Abi Sudirman. Mau lihat gak videonya? Emang kayak Video apa nih? aura-auranya sih emang mirip-mirip Geralt gitu. Oh, slay banget bro. Slay banget kan. Slay banget Anjong. Terus ya, yang menyedihkannya adalah ketika dia ditangkap ini kan dia melakukan itu tuh sama 2 orang kaki tangannya Ki. Iya. Dan lu tahu kaki tangannya itu adalah dulu mantan anaknya dia yang akhirnya pas gede itu jadi menyimpang juga. Betul. berarti Dan melakukan itu ke adik-adiknya dia. Iya. Adik-adik. berarti berpengaruh ya, korbannya bisa jadi ntar gedenya Iya. bisa. Iyalah, Anjir. pasti. Pasti itu. Jadi dia menyebarkan ajarannya itu dengan cara dia anak-anak panti itu, anak-anak asuhannya tuh dibawa ke tamasya, ke hotel atau ke villa gitu. Nah, di situlah Ke dia Binaria. Tamasya ke Binaria. Pulang-pulang ku berbadan 27. Nggak bisa dong, kan laki. 27. Berbadan 27. Bisa kalau udah tujuh. Bisa, human centipede dijahit di pantat.
Itu malam. Dijadi di pantat sampai makan tai. Itu minum habis. karena jadi kebayang tai pas lu makan itu. Gini, gue yang gue baca dari berbagai sumber dia diajak tamasya ke hotel atau ke villa gitu. Nah disitulah dia menyebarkan ajaran bahwa menyimpang itu kayak maksudnya sesuka sama jenis tuh nggak apa-apa asalkan dilakuinnya sama dia doang. Karena dia tuh Sama si Abi Sudirman dia doang. Tuhan, kan. Soalnya dia kan masih pada bocil jadi gampang ke cuci otak gitu. Dan dia kan penyelamatnya gitu kan. Bang, ini panti Merawat asuhan atau mereka. apa? Pondok Panti asuhan. pesantren? Yang gue baca juga kayak korban-korbannya itu karena kan masih kecil kan, sampai mereka tuh itunya itu lubang duburnya itu kayak luka-luka gitu, darah-darah sakit loh itu. Sampai mereka tuh kayak Pasti mau berak sakit itu. even though kayak ada katanya lagi sakit pun masih dipakai juga. Astagfirullahaladzim. Ih gila tuh orang tuh anjing. Gila banget. Bener gila sih anjing. Itu ada tempat khususnya di neraka tuh orang-orang kayak begini. Asli. Sumpah. Iya. Di neraka orang-orang kayak begini dipaksa lompat-lompat pakai sendal refleksi. Oh my god sakit banget. Tahu lagi gue sendal refleksi itu gak enak banget anjir. Hukumannya kayak begitu aja asli. Bener cok. Di buku gue kan juga gue punya cerita kan. Kayak gue juga udah sangat terbuka dengan cerita. Oh iya, Gerald gue. pernah digodain sama om. Sebagai orang juga yang pernah ada di mungkin nggak separah adik-adik ini. Enggak kan. separah itu, enggak sampai dipakai Gerald itu. Nggak separah itu. Cuman kan kalau dia waktu dulu polos kan bisa juga. Iya, Nih gua terkait. kasih HP misalkan gitu. Diajak ke Gue jangan kantor. dulu. Sekarang kalau dikasih HP juga mau lah. Jangan dulu aja. Kalau sekarang mau beda. Coba cek ini dia nih rusak nggak Sekarang ininya, emang kicunya, boolnya. Kicunya. Nggak tahu kicu. Kicu tuh kerutan pantat itu. Gerutan bola pantat itu kicu abang. Itu tuh ninggalin traumanya tuh sampai gede gitu. Ngerti Iya, nggak sih? pasti. Selamanya anjir. Jadi kayak mungkin dia tuh dilecehkan itu cuma 1 jam, tetapi kejadian tuh akan membekas di pikiran tuh seumur hidup. Makanya kayak Justin gila, Bieber berdosa aja langsung banget. jadi Justin Bieber yang bukan yang sama lagi kayak dulu Berdosa kan. banget. Lebih murung, lebih gelap, lebih auranya lebih Berdosa banget sih si orang-orang kayak begitu, kayak dosa jariah jatuhnya kan. Iya. Masya Allah, tahu lu ya dosa Lu jariah tabarakallah, gitu ya. tabarakallah. Tinggal loginnya doang dia tuh. Dia aja nggak tahu bulan Ramadan rezeki dari Allah dia. Tapi gue belum tahu lagi update-nya sih. Oh, tadi penjara dia di ini nama napi-napi lainnya. Proses persidangannya masih pasti. proses persidangannya masih berlangsung sih. Jadi kayak belum ada putusan juga. Cuman kayak udah di penjara. Iya coba buat yang tahu update-nya silakan tulis di kolom komentar ya tentang Abi Sudirman itu ya. Baru-baru. Selanjutnya, Apa lagi? Lu pernah ngekos gak? Lu jangan. Gue yang salah ngekos. nanya. Lu pernah ngekos gak? Gue ngekos. Hal yang menurut lu worst experience apa yang lu rasain pas ngekos? Ada gak? Nggak ada air panas. Itu worst Kalau banget. itu kamu emang salah tempat aja carinya Mungkin yang dia murah. ngopi Kalau yang ini sok kaya, padahal miskin anjing kalau ini mah. Kos gue tuh banyak banget peraturan. Dan menurut gue tuh kayak Nggak masuk akal. yang paling deh, yang paling. yang paling gue nggak suka. Maksud gue kan udah umur 18 tahun, udah 20 tahun lah. Nggak boleh bebas. Kalau itu di mana aja Itu mah kalau boleh. banyak rata-rata kayak begitu memang. Tapi ada nih. Gue kan kalau di Bali itu kan kosannya tuh kosan campur kan. Emang kosan campur Lu lah. suka masukin cewek-cewek gitu Agak ya. monyet. Enggak. Kosan campur. Kosan gue tuh campur, jadi emang kayak ada elang, ada sapi. Campur spesies goblok, ada elang ngekos aja. Gue punya penjaga, di kosan tuh ada penjaga kos. Namanya tuh Mas, kita samarkan aja lah. Sebenarnya namanya Mas Iwan, kita samarkan Mas Iwin Itu ya. manusia Iwan. tapi. Apa? Manusia. Manusia, kita panggil aja Mas Iwin lah, Mas Iwin lah. Sama Ido. Iwan Iwin. Itu Iwin ya. Jadi di situ tuh gue tuh sama berteman lah, kita rame-rame ya, teman-teman baik gue semua. Tapi ada cewek juga, ada cowok. Nah di sebelah kamar gue tuh si Anthony sama Michael. Si Anthony Nggak kenal gue. Michael Kalalo sama Anthony Jie gitu. Di lantai bawah itu yang tinggal itu si Adele Puspitarani. Siapa pula itu? Nah si penjaga kosan gue ini Si Iwin. mesum banget cok. Kenapa? Mesum banget. Dia tuh suka sama Adele cok, sampai dia tuh ngecat Adele. Kan si Adele tuh kalau ke kampus kan kita polotelan kan, kalau ke kampus tuh harus pakai lipstick gitu merah gitu. Dicat begini, Mbak Adele, lipstick
bibirmu yang merona mengingatkanku terhadap bunga mawar gitu-gitu kayak ingin ku mengecupnya gitu-gitu anjir. Tapi bisa dilaporin nggak sih? Terus kayak kalau nggak salah gue inget pernah ada satu momen itu kayak kan kita tuh di belakang tuh jemuran itu kayak berantakan gitu loh. Jadi kayak kan di situ kan ada underwear segala macam kan. Jemuran si Adel. Iya, serem. Kayaknya anjir. diacak-acak tuh masih Iwin. Serem anjir itu. Itu kayak gitu. Akhirnya Diaduin nggak tapi? Adel pindah dong, berarti nggak betah dia. Enggak lah, justru dia yang harus dipecat dong. tapi Diaduin nggak tapi ke ibu kos? ya puji Tuhan sih sekarang si Adel udah nikah juga sama si Win. Emang itu. Kalau gitu demen juga dong kalau gitu, berarti. Malah happy ending masih Iwin anjing. Kalau Sama-sama suka anjir. Itu sama-sama suka. kalau gitu cara genitnya Mas Iwin berhasil dong. Malah berhasil lah. Akhirnya kayak sebulan gitu dia udah cabut, udah nggak kerja lagi, diganti yang lain. Si Iwin Karena Adel ngelapor. Iya. lapor. Anjir. Kayak gitu. Kalau Itu yang aneh-aneh. Kalau lu Ki, ada gak? Nggak pernah ngekos gue. Nah, tapi ini lagi rame juga. Kemarin ada yang nge-tag gua, thread-nya bunyinya gini, mau spill kos yang sangat gila dan gak wajar. Minggu lalu tanggal 1 Oktober, gua dikeluarkan tengah malam sama admin kos. Maaf berantakan. Tanggal 1 Oktober 2024 malam, gua habis balik kerja dan sampai di kos, lanjut mandi. Selesai mandi, pas banget anak kos pada ngumpul di teras atau ruang rokok gitu, ya seperti biasa kita ngomongin kayak kerjaan gimana, terus keluarga gimana, ya bahas-bahas kos tempat tinggal kita lah. Pas lagi omongan itu, ada namanya Iqbal yang ngomong kalau dia ada pembayaran yang harus dibayar dengan nominal 1,4. Tanggal 10 Oktober ke depan, yang dimana ia juga baru diinfo tanggal 1 Oktober sore itu pembayarannya ternyata sama seperti apa yang mau gue bayarkan, yaitu pembayaran 2 bulan ke depan, November dan Desember 2024, yang dimana akhir tahun sebenarnya gue juga mau keluar dari kos itu. Disclaimer, kos ini kalau ada penghuni atau tenan yang keluar di masa semester 6 bulan akan kena denda 5% dari jumlah sisa pembayaran. Gila kan? Ngerti gak lu sebagai anak kos? Iya, jadi kayak Gimana sih, coba jelasin. misalnya gini, harga kosnya misalnya let's say 500.000 lah, ya kan? Jadi kayak pas masuk kos itu tuh udah kayak dikontrak lah, dikontrak misalnya 1 tahun, 1 tahun baru boleh keluar gitu. Let's say gue tuh udah menjalani 6 bulan lah, ya kan? Berarti tinggal berapa bulan tuh? 6 bulan lagi kan? Nah jadi 500.000 dikali 6 berapa tuh? 3 juta. Nah berarti kalau misalnya gue mau keluar sebelum kontraknya tuh habis, gue tuh harus bayar dulu penalti sebesar 3 berapa tuh? 3 juta kali 5%. 5% dari 3 juta itu, which is adalah 150.000, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Itu tuh biar kayak orang tuh nggak asal keluar masuk juga gitu. Nah, gue akhirnya bilang nih sama si Iqbal kan, kalau misalnya gue tuh baru bisa bayar tanggal 30 Oktober ini, karena kesepakatan gue dan admin kos itu ya emang tanggal segitu. Iqbal sempat kaget. Hah? Kenapa dia doang ya yang diminta tanggal 10 Oktober? Tapi ya kita semua yang lagi ngobrol bilang, udah coba aja lu ngobrol dulu aja tuh ke si admin tuh. Setelah ngomong bareng gitu, jam 10 malam gue tidur kan. Karena kan emang udah waktunya istirahat kan. Sebelum tidur gue sempet nge-cap dulu tuh, weh seru kan. Cudai. Nggak ada. Tapi emang masih enggak sih dia? Gue matiin HP dan gue tinggal ngecas. Gue juga kunci pintu kamar kan, gue kunci cetek gitu. Pas lagi tidur, tiba-tiba diketuk-ketuk pintu kamar gue. Teng. Enggak, bunyinya ini kan keras dan kasar, masa gitu keras dan kasar. Teng. Gue baru buka mata, pintu didorong dari luar sama admin kos. Anjir. Gue baru sadar dan cek HP, pas bangun terus diminta ke bawah buat temuin ini admin. Gue kaget dan emosi. Hah? Terus kayak ini si adminnya ngechat kan. Malam kak, ada yang mau kakak bicarakan? Ketemu saya jam 12 malam ini ya kak. Michael, terima kasih. Kamu bisa turun sekarang atau saya jemput ke atas. Ditelepon. Gue record lah nih omongan kita berdua malam-malam kan. Awalnya gini, nanya berkali-kali apa yang mau gue jelasin. Ya gue mana tahu apa yang perlu dijelasin nih. Ada yang mau kamu bicarakan? Apa yang perlu aku bicarain? Ya saya nggak tahu, coba kamu ada yang mau kamu bicarakan? Ya nggak ada. Kan aku nggak ada WA kakak buat ngomongin yang itu. Kamu yakin nggak ada yang perlu dibicarakan? Udah kayak emak-emak suruh kita ngaku dosa gitu ya? Iya, ini kayak pengakuan dosa. Baru dia mau nanyain sesuatu tapi nggak to the point. Cuma pas dia bilang perihal kosan tapi nggak nanya, dia langsung tapi ke tenan lain langsung mikir apa perihal tadi Iqbal. Di titik ini sebenarnya gue udah capek dan emosi. Hah? Tanyain nggak ada. Apa?
Kenapa kamu bertanya tentang kosan tidak langsung dengan saya? Bertanya kosan bukan dari kakak. Bertanya tentang kosan tidak langsung ke saya. Iya, tanya apa dulu nih kak? Saya nggak tahu kamu entah ngobrol sama temen lain atau ada yang nanya sama kamu. Coba. Oh, dia emosi gara-gara si dia tuh ngasih tau ke Iqbal kalau gue aja tanggal 30 baru bayar kok lu tagih kayak gitu kayaknya dikompor-komporin, dia merasa dia ngompor-ngomporin si Iqbal. PN3 makin emosi karena kenapa gua dibilang harus keep info yang padahal gua cuma cerita aja perihal kos-kos ini. Terus gue baru mikir ada ya kos yang semena-mena pembayaran terhadap penghuni atau tenan yang tinggal beda-beda pembayarannya juga gitu. Tapi ya perlu digarisbawahi ya, ini sampai di VN ketiga aja dia belum ada yang ngomong dia udah kayak emosi. Siapa sih Iqbal? Si Michael nih. Iya si Michael ya. Goblok ya. Kita kalau sama orang kayak begini kita harus lebih berani, bro. Iya. Kita jangan kayak begini. Apa? Nanya apa? Nanya apa, Bu? Gitu. Lawan. Jangan takut. Iya. Iyalah. Kalau dia kayak gini. Emang kamu nggak ada ngomong? Nggak ada, Bu. Kenapa? Apa yang ditanya? Apa? Ngomong langsung to the point gitu. Kamu tukar info. Kenapa? Kali itu kamu tukar info. Nggak tukar info, dia ngasih tahu saya ini udah bayaran nih, kayak ngomong-ngomong kayak gitu. Udah saya kasih tahu dong info saya. Ya kayak dia bilang dong kayak, terus aku ya udah kasih info lah, karena aku pikir maksudnya ya aku ngomongin kayak aku nih. Kenapa kamu nggak keep tentang kamu? Ya menurut saya itu bukan privasi kan. Bukan privasi lah, kocak. Ibunya nggak bilang apa? Kenapa kamu infoin ke dia? Lah, itu bukan sesuatu yang privasi kata si Michael. Bener. Bukan sesuatu yang privasi, maksudnya lu juga kalau mau lain kali ya Ibu ya jadi admin kos kalau mau beda-beda tanggal tenggat pembayarannya, lu infoin. Ini cuma buat kamu aja, jangan bilang Nah siapa. iya. Makanya juga si Michael juga goblok nih. Lah, kok Michael yang goblok? Ya harusnya dia begini. Lah itu kan bukan privasi, Bu. Lah jadi cowok kelemar-kelemar. Jadi cowok kelemar-kelemar nih orang nih. Ya mungkin dia bingung juga Michaelnya. Oh, dia pakai gini. Iya, Bu. Kan itu bukan privasi. Dalam keadaan ngantuk kali. Dalam keadaan ngantuk. Jam 12 lah, lo itu. Jam 12. Ngantuk and still angry kan bisa. Ngantuk and still angry. Ngantuk and still angry itu gimana? Sleepy and angry, slingry. Nih, lanjutan VN keempat, dia meranah ke gaji yang dimana gaji didapat dari perusahaan, tapi ini cuma kos-kosan. Sebenarnya sadar, bahas gaji ya. iya sebenarnya sadar dia ada sempat bilang si Iqbal ini mungkin ngerasa dibedain karena bayarannya harus tanggal 10, tapi gue pribadi tanggal 30. Ya kalau tahu itu bikin Iqbal nggak suka, kenapa nggak disetarain aja, bener? Ya menurut saya itu bukan privasi kan. Saya kan bahas cerita kayak gitu. Itu kan pengecualian saya sebenarnya. Sama seperti kamu gajian nih. Gaji kamu 15 juta. Gaji temen kamu 5 juta. Boleh tukeran info gaji? Kalau gaji kan memang dari perusahaan pasti ada peraturannya dong kak. Tapi kan kalau kos-kosan kayak gini kakak nggak ada peraturannya. Baik verbal dan non verbal kan. Ya sebenarnya kan semua peraturan sama di tanggal 20 September. Mana? Ada gak peraturan? Tidak boleh tukar info. Di kosan itu tidak boleh tukar info. Kapan tenggat waktu bayaran masing-masing penyewa? Ada lagi. Emang ada? Di kosan lu? Ting! Nggak, HS sudah gini-gini. Di belakang kamera HS sudah gini-gini tuh. Iya, jadi banget. pokoknya intinya si ibu ini tersinggung karena dia kasih tahu si Michael kasih tahu ke Iqbal kalau gue aja bayar tanggal 10. Lu kok gue aja bayar tanggal 30 boleh, lu kok tanggal 10 udah suruh bayar gitu. Iya. Dia nyuruh gua keluar jam 12 malam, yang dimana jam 12 malam tuh udah 1,5 jam lagi di hari itu juga, gak boleh lewat dari jam 12 bahkan. Dia gak ada ngomong, ya cuma goyangin kepala doang. Jadi gak kedengeran konfirmasinya. Jadi mohon maaf nih kak, ada pasal di mana kalau kita nggak memenuhi lainnya, berarti kita nggak akan bisnis. Oh hari ini saya harus keluar gitu. Malam ini juga. Jadi malam ini udah kelar gitu. Ya udah nih ya, berarti udah kelar, udah done ya, keluar semuanya. Nah setelah itu, gue sampai minta tolong ke dia kalau bisa gak jam 1:30
jam setengah pagi baru keluar karena gue mikir gue mesti mesen mobil tengah malam, siapin barang-barang, gue cuma punya motor yang nggak bisa angkut banyak. Akhirnya gue minta tolong sama anak kos yang masih stay di sana buat titip barang gue sampai hari Rabu. Tapi gue minta tolong ke dia jangan sampai admin kos tahu, kalau dia tahu nanti gue nggak dibolehin ambil barang. Ya udah deh, gue akhirnya bawa beberapa aja barang yang bisa, laptop, baju, celana kerja buat Selasanya dan barang-barang lainnya. Sisa barang gua kayak buku, baju, rice cooker itu kan Michael namanya. Bang. Bisa aja. Astagfirullah. Sisa barang kayak buku, baju, rice cooker itu gua taruh di kamar kos tenan lain. Dalam kurung sudah izin. Dan jam 12 malam gua kelar lah buat beresin dan siap-siap pergi. Sebelum pergi pun gua diulur lagi, yaitu bikin surat pernyataan seperti ini. Dengan ini saya yang berlaku nama bla 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 bla. Dengan ini saya menyatakan masa sewa per 1 Oktober karena tindakan disiplin. Admin kosnya aneh banget, demi apa gue baca threadnya dari awal sampai akhir, mana teman sekosnya juga setelah dia keluar malah jadi playing victim, ngejelekin, ikut ngebantu admin kosnya. Entah itu karena diancam kali ya sama admin aneh ini, ribet banget deh peraturan kosan. Tuh ada yang nge-spill ini kan dalam kosannya. Tuh, dalam kosannya kayak gini. Iya, bagus sih kabur, cuman kayak yang disuruh pergi hari itu juga sih. Malam itu juga banget sih. Enggak, dan untuk sesuatu yang kayak enggak salah, yang kayak kita emang salah banget gitu, Jir. Kalau gue sih gue nggak mau sih. Ini si Michaelnya kurang vibe gitu menurut gue. Dari mana? Maksudnya juga gue kalau sebagai penghuni ya, gue dari mana gue tahu bahwa hal yang sesimpel kayak Ya makanya lawan. iya, dari mana kita tahu kalau itu ada peraturan nggak tertulis gitu loh. Kalau anak lu ngekos pas kuliah nanti terus digituin lu gimana? Pulang aja lah, ngapain ngekos, pulang aja. Pulang aja. Pada ibuku. Atau dikuku. Oke lah, segitu aja guys. Gimana respon kalian kalau Semerdu kalian jadi gitu ya? penyewa kos di kosan yang seperti itu? Tulis di kolom komentar. Atau kalian punya kejadian juga Admin. di kosan yang tidak mengenakan, silakan Adminnya. tulis juga di kolom komentar. Atau kalian pernah nggak pas ngekos ternyata ini Dwiki gendut nih. Oke, segitu Apa aja. digituin? Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.